Pak Ustadz, kami persilakan Pak Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, Ikatan Keluarga Besar Rau-Rau Jabodetabek yang kami hormati, dan insya Allah semua kumpulnya kita ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita bisa silaturahim kembali. Ini kali kedua saya bersilaturahim, berkesempatan hadir. Kalau di tahun 2020 melalui Zoom, maka hari ini alhamdulillah kita bisa ketemu secara langsung. Yang pertama kali saya ingin berikan informasi, saya bukan ustadz. Nah, jadi saya harus kasih disclaimer. Saya bukan ustadz, apalagi ustazah, bukan. Saya kebetulan hanya orang yang senang berbagi informasi. Bapak Ibu, kita berdiskusi, dan saya hanya mau fokus bicara terkait dengan fiqhul muamalah al-maliyah al-mu'asirah, atau muamalah saja, tentang fikih keuangan dan bisnis syariah. Kenapa? Karena umat Islam ini dari tahun ke tahun selalu diposisikan sebagai orang-orang atau pihak-pihak yang berada di bawah. Padahal agama kita justru tidak pernah menyuruh dan mengajarkan kita untuk meminta-minta. Pada satu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh salah satu sahabatnya. Ya Rasulullah, aku kelaparan, ada anak dan istriku di rumah, mereka pun kelaparan. Sementara engkau tidak pernah mengajarkan ke kami untuk meminta-minta. Apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Apa yang lakukan oleh Rasulullah? Rasulullah bertanya, engkau punya apa di rumah? Aku hanya punya bejana dan pelana. Hanya dua barang itu yang ada di rumahku. Lalu Rasulullah mengatakan, ambilkan kedua barang itu, hadirkan ke hadapanku. Lalu dia ambil, lalu sampaikan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah katakan apa? Kata Rasulullah, izinkan aku untuk menjual kedua barangmu, dan aku akan tawarkan ke pasar Madinah. Lalu setelah diberi izin, Rasulullah SAW menawarkan kepada masyarakat Madinah saat itu, siapa-siapa yang menginginkan bejana dan pelana ini, silakan unjuk tangan. Silakan Anda ajukan harganya berapa. Lalu ramai-ramailah orang menawar dengan harga 1 dinar. Karena barangnya hanya 2. Sementara yang nawarnya banyak, maka Rasulullah mengatakan, siapa yang mau menawar dengan harga yang paling bagus, artinya lebih tinggi daripada harga 1 dinar. Lalu muncullah hanya 1 orang dengan mengatakan, saya bersedia untuk membeli dengan harga 2 dinar. Dan tidak ada yang mengangkat tangan selain orang tersebut. Akhirnya oleh Rasulullah SAW, barang tersebut diserahkan kepada sahabat tersebut seharga 2 dinar. Ini salah satu dalam perspektif yang lain, lelang itu boleh dalam konsep keuangan syariah, bai al-muzayadah nama fikihnya. Selanjutnya, uang 2 dinar tadi diserahkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat tersebut yang tadi membutuhkan dana, yang pemilik dari aset tadi. Rasulullah SAW mengatakan apa? Ini 1 dinar engkau berikan kepada istri dan anak-anakmu di rumah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan uang 1 dinar ini engkau belikan kapak. Ambilkan aku 1 buah kayu bakar. Lalu Rasulullah SAW mengambil 1 buah kayu bakar. Kemudian setelah datang kapak, beliau belah kayu bakar tersebut. Lalu dia perintahkan kepada sahabat tersebut, jangan engkau kembali kepada diriku sebelum 14 hari. Jangan ditanya 14 hari kerja atau 14 hari kalender ya Bapak Ibu. Pokoknya 14 hari. Setelah 14 hari baru engkau kembali ke hadapanku. Setelah 14 hari orang tersebut, sahabat tersebut kembali kepada Rasulullah sambil membawa sekian banyak dinar. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita supaya kita tidak berpangku tangan. Rasulullah SAW
itu banyak dalam satu riwayat itu menegaskan bahwa pentingnya kita umat Islam tidak boleh berpangku tangan. Kita ini bahkan bukan salah satu, rukun Islam kita dari 5, 4 itu pasti terkait dengan harta. Yang pertama kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Urusannya di hati. Tapi yang 4 terkait dengan harta. Yang pertama menegakkan sholat. Pertanyaannya adalah bagaimana mungkin kita bisa sholat dengan baik dan tenang kalau kita tidak memiliki pakaian yang bisa menutup aurat tubuh kita. Nggak sah sholat kita, mohon maaf kalau misalnya sholatnya tidak menutupi aurat kita. Sehingga mohon maaf juga bagi kita yang laki-laki, Bapak Ibu, Bapak-Bapak, kalau sholat, kalau tahu baju kita ini agak pendek, sementara perawakan kita agak besar, maka pada saat kita ruku atau sujud, jangan sampai ini terlihat belakang. Kalau belakang terlihat, aurat terbuka, batal. Nah, sehingga pengurus masjid harus memikirkan bagaimana, makanya ada beberapa pakaian di belakang itu. Untuk membantu mereka yang berpakaian agak ketat seperti itu bagi yang laki-laki supaya tidak terbuka auratnya sehingga sah sholatnya. Sehingga dari mana pakaian itu diperoleh? Tentu dengan cara membeli kalau kita tidak bisa menghasilkannya. Dari mana kita bisa membeli kalau kita tidak punya harta? Dari mana harta itu diperoleh? Tentu dengan cara bekerja. Artinya, bekerja itu dalam konteks keuangan syariah dan dalam fikih kita, dalam Islam kita, bekerja dalam rangka untuk bisa melaksanakan sholat dengan baik dan benar. Yang kedua, bagaimana mungkin kita puasa Ramadan? Insya Allah bulan Maret kita masuk puasa Ramadan, bulan Ramadan. Kalau kita tidak punya bekal untuk sahur dan berbuka nanti, kaitannya sama harta. Bagaimana mungkin kita bisa membayar zakat kalau kita tidak pernah memiliki harta yang bisa mencapai nisab sehingga ada kewajiban kita untuk membayar zakat. Tidak boleh selamanya kita bertindak selaku orang yang berhak menerima zakat. Kita harus naik posisi menjadi muzaki. Dan yang terakhir, bagaimana mungkin kita bisa pergi haji kalau tidak memiliki harta? Artinya, harta dalam konteks keuangan Islam, dalam pandangan agama Islam, itu menjadi sesuatu yang sangat signifikan, yang menjadi media kita untuk mencapai kebahagiaan, tidak saja di dunia, tapi juga di akhirat. Itulah latar belakang Bapak Ibu. Saya boleh panggil Bapak Ibu saja, kan dari sisi usia saya tampaknya yang lebih muda. Insya Allah Februari bulan depan saya usianya baru 44 tahun. Jadi paling muda kayaknya di sini. Nah, ya. Jadi kenapa kemudian saya ingin diskusinya itu konteksnya bicara mengenai manajemen harta, mengelola harta dalam pandangan Islam. Karena tadi ketika bicara mengenai harta, bisa jadi kita akan terbentur dengan budaya, adat istiadat, bisa jadi terbentur dengan keinginan pribadi-pribadi, apalagi terkait dengan masalah warisan, apalagi terkait dengan wakaf, apalagi terkait dengan infak dan segala macam nanti. Tadi qori kita membaca satu surah yang mengutip salah satu firman Allah yang mengatakan perintah anfiku dan belanjakanlah sebagian harta kamu. Para ulama sepakat infak itu bukan iuran faksa. Nah, infak itu maknanya adalah membelanjakan harta di jalan Allah. Membelanjakan harta di jalan Allah itu maknanya bisa dua. Pertama, seperti yang biasa kita ketahui, persepsi kita adalah selalu melakukan donasi. Baik yang sifatnya sosial, kebaikan hati, ataupun yang sifatnya wajiban. Tapi ada yang kedua, menurut para ulama, yang dimaksud dengan infak itu selain masalah donasi tadi, juga membelanjakannya untuk kepentingan kita dan orang lain yang tujuannya adalah menjaga marwah kita. Supaya kita tidak menjadi sampah masyarakat. Supaya kita bisa melaksanakan sholat. Supaya mata kita tetap bisa membaca Al-Quran. Supaya kita bisa melaksanakan puasa. Supaya kita bisa melaksanakan zakat, membayar zakat. Supaya kita bisa melaksanakan ibadah haji. Jadi segala pembelanjaan yang kita lakukan selama tujuannya adalah untuk memperkuat pelaksanaan ibadah kita, walaupun itu belum masuk dalam kategori donasi, tetap masuk dipandang sebagai infak fi
sabilillah. Itu pengertian beberapa ulama di kemudian hari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika bicara mengenai harta, seringkali ada pendapat beberapa orang yang mengatakan harta dalam pandangan Islam itu adalah sesuatu yang sangat jelek. Padahal kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, ketika ada salah satu sahabat meminta-minta terus kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku butuh uang, bolehkah aku minta darimu? Rasulullah kasih 1 dinar. Besoknya datang lagi 1 dinar lagi Rasulullah kasih. Besoknya datang lagi, akhirnya Rasulullah mengatakan apa? Ini cara Rasulullah berdakwah. Awalnya beliau tidak langsung menolak, tapi beliau kasih. Datang lagi, beliau kasih. Tapi ketiga kalinya orang tersebut datang, Rasulullah memberikan guidance, memberikan arahan. Beliau katakan, ya Hakim, wahai Hakim. Nama sahabat tersebut adalah Hakim. Inna hadzal mala hulwun khadirun. Sesungguhnya yang namanya harta itu sangat menarik, sangat menakjubkan, sangat melenakan. Faman akhadhahu bisakhawati nafsin burikalahu fi. Maka barang siapa yang mencari harta dengan penuh kedermawanan, dia tahu dengan harta dia bisa melaksanakan ibadah sholatnya, dia bisa melengkapi rukun Islamnya, maka bisa khawati nafsin dengan penuh keberkahan, dengan penuh kebaikan hatinya, burikalahu, maka dia akan mendapatkan keberkahan dari harta yang dia peroleh tersebut. Berkah itu maknanya bukan hanya banyak. Berkah itu artinya kita senang dan cukup merasa puas dengan apa yang kita miliki dan tetap masih bisa memberikan bantuan kepada orang lain. Itu berkah, tidak dilihat dari sisi banyak atau sedikitnya. Kata Nabi, barang siapa yang mencari harta dengan kebaikan hati, bisa khawati nafsin, dengan dorongan motivasi yang baik, burikalahu, maka dia akan mendapatkan keberkahan di dalamnya. Waman akhadahu bi israfi nafsin. Akan tetapi, kata Nabi, barang siapa yang mengambil harta, mencari harta, bekerja dengan penuh nafsu semata-mata untuk at-takatsur, bermegah-megahan, lam yubarak lahu fih, maka dia tidak akan mendapatkan keberkahan di dalamnya. Percuma kekayaannya besar, tapi setelah beliau meninggal dunia, anak-anaknya bertengkar, bahkan saling mempidanakan, memperebutkan harta warisannya. Percuma dia sudah wakaf sana sini, tapi ketika dia meninggal dunia, keluarganya menuntut balik wakafnya. Saya kebetulan Bapak Ibu asli Kuningan Barat. Artinya di kelurahan ini. Saya tinggal di dekat Wisma Mulia. Asli, bapak saya tinggal di situ dan insya Allah kuburan saya sudah disiapkan sama keluarga besar di masjid yang ada di dalam Museum Satria Mandala. Nah, karena itu tanah dari kakek saya. Itu ada satu masjid. Dulu di depan ini adalah hutan. Namanya Kampung Kuningan. Dipisahkan sejak ada jalan tol, ini Kuningan Barat, seberang Setiabudi sana Kuningan Timur. Ada orang yang kemudian mewakafkan tanahnya 1.800 meter untuk masjid. Tidak ada hitam di atas putih. Tahun 30-an, tahun 35 dia mengatakan demikian. Setelah beliau wafat, masjid itu berada saat ini kondisinya adalah di pinggir jalan Jenderal Gatot Subroto. Yang harga tanahnya luar biasa tinggi. Debunya aja bisa jadi cuma 500.000, debunya doang. Nah, bisa jadi kan gitu. Entah dari mana datangnya, ada turunan-turunan generasi sekian datang menuntut kepada pengurus masjid supaya mengembalikan tanah yang telah diberikan oleh. Nah, kenapa? Karena tadi kita sebagai orang tua tidak memberikan pengetahuan apa konsekuensinya ketika kita menjadi khalifah fil ard. Apa konsekuensinya kalau kita telah menghibahkan harta kita kepada orang lain? Apa konsekuensinya kalau kita telah mewakafkan dan segala macam dan segala macam. Termasuk ketika kita bicara mengenai hukum waris. Bicara mengenai hukum waris, bahkan menurut para ulama sepakat satu-satunya intervensi Allah terhadap hukum muamalah secara detail langsung, bahkan Allah mengatur, itu hanya hukum waris. Kalau ada seorang ibu dengan bapaknya meninggal dunia tanpa anak, maka ibunya dapat berapa? Diatur detail dalam Quran surah An-Nisa, dari mulai surah An-Nisa ayat 11 sampai 14 terutama.
Tapi ketika bicara mengenai sholat, di Quran nggak dijelaskan Bapak Ibu. Berapa rakaat subuhnya, 4 rakaat, zuhur gimana caranya, segala macam tidak ada. Puasa juga tidak ada tata caranya. Hanya hukum waris yang diatur detail. Nah, ini harus menjadi perhatian kita. Ada apa alias hikmah apa yang Allah perintahkan kepada kita terkait dengan masalah waris. Bahkan Allah dalam yang kemudian Rasulullah SAW sampaikan dalam hadisnya, itu mengatakan bahwa hukum yang termasuk pertama kali dicabut dari muka bumi ini adalah terkait dengan hukum waris. Sehingga ketika ada orang yang bersengketa dalam satu keluarga, mereka tidak mampu lagi mencari orang yang sanggup berdiri secara adil untuk menyelesaikan masalah hukum waris tersebut. Kenapa? Karena orang sudah melupakannya. Padahal setiap kita yang hidup pasti akan menjadi pewaris dan akan menjadi ahli waris. Pasti. Itu. Menjadi pewaris dan ahli waris. Nah, oleh karena itu kembali lagi ke sini bahwa ketika bicara mengenai harta, Rasulullah mengatakan inna hadzal mala hulwun khadirun, yang namanya harta itu sangat menarik. Maka ketika kita ingin mencari harta, posisikan dulu kita. Mencari harta itu dalam kerangka apa? Hanya untuk bermegah-megahan atau untuk menjalankan perintah Allah, yaitu melaksanakan rukun Islam. Ibnul Qayyim al-Jauziyah bahkan sampai membuat perumpamaan. Harta itu ibarat bayang-bayang tubuh kita, Bapak Ibu. Kalau kita keluar siang hari nanti, terik, sinarnya jelas, kita keluar, ada bayang-bayang tubuh kita. Kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah, pada saat itu harta itu seperti bayang-bayang tubuh kita. Kalau kita kejar bayang-bayang tubuh kita, kita dapat apa enggak, Bapak Ibu? Semakin kita kejar, semakin dia menjauh. Itulah harta, kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Semakin dicari dengan niat yang tidak baik, dia akan semakin menjauh. Akan tetapi, ketika kita berjalan lurus, fokus pada ajaran agama kita, bagaimana hidup ini harus dilaksanakan, maka itu seperti orang berjalan di tengah hari tanpa mempedulikan bayang-bayang tubuhnya. Pertanyaannya adalah, ketika kita berjalan begitu saja tanpa memperhatikan bayang-bayang tubuh kita, apakah bayang-bayang tubuh kita diam atau ngikut kepada kita? Ngikut kepada kita. Itulah harta, kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Nah, makanya kenapa kemudian Rasulullah dalam banyak hadis itu menyampaikan pentingnya kita untuk memperhatikan harta. Dalam Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 77, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wabtagi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan carilah pada apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu, yaitu berupa kebaikan di akhirat. Wa la tansa, akan tetapi jangan engkau lupakan nasibaka, bagianmu, kesenanganmu di dunia. Artinya apa? Dalam ajaran agama kita, kita diperintahkan hidup kita itu harus balance, harus seimbang. Jangan kemudian kita full ibadah 24 jam. Kata Nabi itu nggak bagus. Tapi juga tidak boleh sebaliknya, kerja full 24 jam, ibadah dilupakan. Kata Nabi itu juga tidak bagus. Ketika menafsirkan ayat ini, Rasulullah dalam satu hadisnya mengatakan, laisa bi khairikum, bukanlah orang yang terbaik di antara kamu itu adalah man taraka dunyahu li akhiratihi. Orang yang meninggalkan dunianya untuk mengejar akhirat. Bukan itu, kata Nabi, orang yang terbaik di antara kamu. Wala akhiratahu li dunyahu. Bukan juga orang yang terbaik di antara kamu itu adalah orang yang meninggalkan kehidupan akhirat untuk mengejar dunia. Bukan orang yang hanya memikirkan dunia, bukan juga orang yang memikirkan hanya akhirat. Hatta yusiba minhuma jami'an. Tapi orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang mampu mengkombinasikan kehidupan di dunia dengan kehidupan di akhirat. Kehidupan dunia diperhatikan, bahkan bisa membantu orang lain. Kita tidak menjadi beban masyarakat. Tapi kehidupan akhirat juga tidak kita tinggal. Kata Nabi, fa inna dunya balagun ilal akhirah. Yang namanya dunia itu adalah jembatan
media untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Wala takunu kalla 'alan nas. Di bagian akhir dari hadis ini Nabi mengatakan wala takunu kalla 'alan nas. Janganlah engkau sekali-kali menjadi sampah masyarakat, menjadi beban masyarakat. Kita ini sebagai khalifah fil ard, maka jangan sampai kita tidak bisa menundukkan, dalam pengertian tidak bisa memberikan kemaslahatan kepada orang lain. Jadi perintah untuk mencari harta dalam pandangan syariah Islam itu adalah perintah yang sifatnya bisa disebut bukan fardu kifayah, tapi fardu ain. Karena sholat tidak bisa kita laksanakan tanpa bekerja. Karena dengan bekerja kita bisa beli pakaian. Maka sholat akibat dia wajib, mengakibatkan juga mencari harta juga wajib. Wajibnya bukan fardu kifayah, tapi wajibnya adalah fardu ain. Nah, ini jadi konsekuensinya bagaimana pandangan agama kita terhadap harta. Tapi di sisi yang lain, sekalipun kita diperintahkan untuk mencari harta, dalam Al-Quran diperingatkan kita. Alladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Sudah diperintahkan mencari harta, sudah dibilang kita untuk meluruskan niat kita. Tapi juga ketika harta nanti telah terkumpulkan, jangan sampai kita lupa daratan. Kata Nabi, kata Allah dalam firman-Nya, alladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan harta, kalau zaman dulu dikenal emas dan perak, dalam bahasa sekarang adalah harta benda, wa la yunfikunaha fi sabilillah, dan tidak membelanjakannya di jalan Allah. Ini sejalan dengan apa yang tadi dibaca oleh qori kita. Wala yunfikunaha fi sabilillah, dan tidak membelanjakannya di jalan Allah. Membelanjakan itu pengertiannya tadi ada dua. Bisa infak dalam pengertian kita donasi, atau membelanjakan untuk kebutuhan diri dan keluarga, tapi dalam kerangka untuk melaksanakan ibadah. Fabashirhum, maka berikan mereka kabar gembira. Kalau ada orang yang menimbun harta, kata Nabi, yang melakukan iktinas, dalam Al-Quran ini Allah memperingatkan bahwa fabashirhum, berikan mereka kabar gembira, kata Allah. Loh, kok dikasih kabar gembira? Dengan apa? Bi'adzabin alim, dengan azab yang sangat pedih. Apa maknanya Bapak Ibu? Hari ini kita sering melihat ada orang banyak uang, kemudian investasi beli tanah, tapi tanahnya nggak diapa-apain. Beli rumah banyak, beli mobil banyak, tapi tidak dipakai, tidak ditempati. Ada tanah kita banyak luas, tidak kita tempati. Rumah ada, tidak kita tempati. Orang mau nyewa, tidak kita perkenankan. Orang mau nempatin, tidak juga kita perkenankan. Maka hati-hati, itu yang akan membawa kita ke pintu neraka. Walaupun perolehan harta ketika untuk membeli rumah atau aset itu adalah dari cari yang halal, tapi ketika kita memperlakukan harta yang harusnya produktif, harusnya bisa dimanfaatkan, malah diidlekan, malah dianggurkan, fabashirhum, kata Allah, berikan dia kabar gembira. Berupa apa? Bi'adzabin alim, dengan azab yang sangat pedih. Ketika menafsirkan ayat ini, para ulama sepakat, kalau ada di antara umat Islam yang punya aset yang harusnya bisa diproduktifkan, tapi malah dianggurkan, maka dia kena zakatnya 20%. Kita punya rumah 2. Yang satu kita tempatin, yang satu cuman kita sebutnya investasi aja. Tapi nggak pernah ditempatin, nggak pernah ditengok, cuman nyuruh orang untuk membersihkan rumah, udah selesai. Tapi nggak pernah ditempatin, dan orang yang membersihkannya pun tidak pernah menempati rumah tersebut. Tidak kita izinkan. Tidak juga tetangga saudara kita untuk menempati rumah itu kita izinkan, tidak. Pokoknya kita benar-benar anggurin. Cuman kita foto, masukin ke Facebook atau WhatsApp atau medsos profile kita. Ini adalah hartaku. Nah, terhadap konteks yang demikian, para ulama sepakat, itu rumah kena zakatnya 20% dari harga jual. Sesuai dengan harga pasar. Kalau disewakan berarti produktif. Tapi pendapatan sewanya akan kena zakat.
Berapa zakatnya? Bukan 20%, tapi 2,5%. Kalau tidak disewakan, ditempati. Bisa oleh kita tempati, boleh oleh keluarga, boleh tetangga, boleh ada orang yang menjaga rumah tersebut, ditempati. Maka kena zakatnya tuh rumah? Tidak kena. Tuh adilnya hukum Islam. Ibu-ibu punya perhiasan, ibu-ibu? Punya. Kena zakat enggak? Kena zakat kalau nisabnya 85 gram emas. Terhadap yang mana? Emas yang tidak dipakai. Kalau emas yang ibu-ibu pakai sehari-hari, enggak kena zakat. Tapi yang ibu-ibu punya di lemari, di safe deposit box, yang cuma difoto doang, masukin dalam Facebook profile, ini adalah emasku, itu kena zakat kalau dia telah mencapai nisab 85 gram emas. Gimana caranya supaya simpanan kita tidak kena zakat? Gampang. Kata para ulama, pakai. Jadi kayak toko emas berjalan, semuanya dipakai. Nah, itu adalah konsekuensi bagaimana ketika kita memiliki harta. Dengan harta kita harus mampu berbagi. Gitu. Jadi itulah konteks dalam ajaran agama kita. Yang kedua yang ditegaskan oleh Allah juga dalam ayat yang lain, wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim wal yattaqillaha rabbah falyattaqullaha rabbah wal yaqulu qaulan sadida. Harta udah kita dapetin dengan cara yang baik. Allah peringatkan, jangan ditimbun, tetap harus diproduktifkan, tetap harus dimanfaatkan. Tapi di sisi lain Allah juga memperingatkan, hendaknya mereka merasa khawatir jika mereka meninggalkan generasi berikutnya dalam keadaan lemah. Harta diminta oleh Allah untuk dicari. Ketika telah dapat, jangan ditimbun. Ketika telah dapat, pikirin juga masa depan. Kurang lebih begitu kalau bahasa kita hari ini. Persiapkan bagaimana anak turunan kita, supaya nanti setelah kita meninggal dunia, anak istri kita, suami kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita tidak menjadi beban masyarakat. Karena yang namanya ajal itu tidak pernah kita bisa duga. Ajal itu tidak tergantung dari orang yang sering sakit-sakitan. Ajal itu tidak dikaitkan dengan masalah ganteng atau jelek. Ajal tidak dikaitkan dengan masalah usia. Jadi kalau kita mati bukan karena sakit, bukan karena tua, bukan karena macam-macam, tapi karena memang ajalnya udah tiba. Karena dia tidak bisa kita prediksi dalam kondisi apapun, maka kata Allah, wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim wal yattaqullaha rabbah wal yaqulu qaulan sadida. Hendaknya mereka merasa khawatir dengan generasi-generasi berikutnya. Bagaimana kalau kita meninggal dadakan? Yang namanya meninggal pasti dadakan, ya. Terhadap generasi berikutnya, supaya mereka tetap kuat. Kuat secara ekonomi, kuat secara iman, kuat secara akal, kuat secara fisik, itu perlu persiapan. Dan persiapan itu tidak lepas dari harta yang tadi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dicari. Nah, apa yang saya sampaikan ini lanjutannya ada satu hadis terkait lagi dengan apa yang tadi Qori bacakan. Wa ilaihin nusur di ayat yang terakhir tadi. Dan kepadanya dan kepada Allah lah kita semua akan kembali. Apakah ketika kita kembali urusan kita selesai? Tidak. Kata Nabi, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Nanti di akhirat kelak kita ini dikumpulkan di padang pasir dan tidak akan pernah bergeser kaki kita. La tazulu qadama 'abdin. Tidak akan pernah bergeser kaki kita 1 senti pun. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, apakah ke sebelah kanan ahlul yamin, penghuni surga, atau diminta untuk ke sebelah kiri ahlus shimal, penghuni neraka, hatta yus'ala an arba, sehingga kita dimintai pertanggungjawaban terhadap 4 hal dulu. Yang utama di luar 4 hal ini pasti mengenai sholat, karena dia yang pertama kali akan dihisab, diperhitungkan. Tapi kata Nabi, di luar sholat ada 4 hal.
yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Yang pertama nanti di akhirat kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang umrihi, tentang usia kita. Fima afnahu. Sekian tahun, sekian puluh tahun hidup kita di dunia ini digunakan untuk apa? Menebarkan kebaikan, mengajak kebaikan, atau justru menebarkan kemusuhan? Menyebarkan berita yang baik, atau malah ikut menyebarkan hoax? Nah, kalau zaman sekarang kan terkait dengan masalah berita baik atau berita buruk, berita benar atau fitnah. Nah, sekian tahun itu digunakan untuk apa? Akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Yang kedua, tentang apa? An ilmihi fima fa'ala bih. Tentang ilmu yang kita peroleh, itu digunakan untuk apa? Pendidikan S1 kita, S2 kita, S3 kita, bahkan lebih dari itu. Itu digunakan untuk apa? Untuk menciptakan kemaslahatan, menerangi yang gelap, atau justru malah sebaliknya, menggelapkan yang terang. Membenarkan yang salah, hati-hati. Karena kita pandai berbicara, pandai berorasi, sehingga yang tadinya salah menjadi benar, yang benar malah menjadi salah. Kemampuan kita berorasi, ilmu yang ada dalam kita yang telah diberikan oleh Allah, itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi yang pertama, tentang usia yang akan dimintai pertanggungjawaban. Yang kedua, tentang ilmu. Yang ketiga, anjasadi, kekuatan tubuh kita. Selama kita sehat, digunakan untuk apa? Menghadiri majelis taklim atau malah membubarkan majelis taklim. Nah, gitu deh kalau bahasa hari ini. Hati-hati. Karena itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Membantu orang lain atau malah menyusahkan orang lain. Kehadiran kita di tengah masyarakat itu didambakan atau malah dihindari oleh masyarakat. Didambakan karena kebaikan kita, dihindari karena keburukan kita. Maka kita harus ambil posisi, disenangi orang atau justru malah dijauhi orang. Mungkin secara fisik dia senyum di depan kita, tapi di belakang kita dia akan mengatakan, masih ada aja tuh orang, kenapa sih nggak lewat-lewat, kurang lebih gitu. Kalau bahasa Betawinya. 3. Baru dari 4 baru 3. Tadi apa Bapak Ibu? An umrihi, digunakan untuk apa usianya? An ilmihi, tentang ilmunya digunakan untuk apa? Dimanfaatkan untuk apa? Dan yang ketiga adalah tentang jasadnya, kekuatan tubuhnya, kesehatan tubuhnya digunakan untuk apa? Dan yang keempat, nah ini, bobotnya lebih besar dari 3. Yang terakhir ini, bobotnya lebih besar daripada yang 3 sebelumnya. Apa itu? An malihi, tentang hartanya. Kalau usia, kalau ilmu, kalau jasad hanya ditanya digunakan untuk apa? Hanya satu sisi ditanya, digunakan untuk apa? Tapi ketika ditanya pertanggungjawaban nanti di akhirat an malihi, pertanyaannya itu kata Nabi adalah min aina iktasabahu. Dari mana harta itu diperoleh? Wa fima anfaqahu, dan kemana harta itu dibelanjakan. 2 sisi, Bapak Ibu. Dari mana harta itu diperoleh dan kemana harta itu dibelanjakan. 2 sisi. Artinya apa? Secara sekilas kita membaca hadis ini, porsi pertanggungjawaban, bobot pertanggungjawaban atas amal yang terkait dengan harta itu lebih besar daripada 3 jenis pertanggungjawaban yang lain. Maka ini harus menjadi perhatian kita. Mumpung masih bulan Januari nih, dalam tanda petik gitu ya, masih awal tahun 2023, maka sekalian kita melakukan sama-sama evaluasi diri. Bagaimana perilaku kita di masa yang lalu, khususnya terkait dengan harta. Apakah harta yang telah kita miliki itu dalam pandangan syariat telah sesuai dengan prinsip syariah? Apakah harta yang telah kita belanjakan itu pun juga telah memenuhi prinsip syariah? Nah, sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau belum? Kita sama-sama melakukan evaluasi diri. Nah, jadi yang diperintahkan oleh Rasulullah dari awal tadi terkait dengan harta, cari tapi jangan lupa bahwa bagaimana mengelolanya itu pun harus diperhatikan. Karena nanti di akhirat dia akan dimintai pertanggungjawaban dari 2 sisi, min aina iktasabahu,
dari mana harta itu diperoleh, dan wa fi ma anfaqahu, kemana harta itu dibelanjakan. Oleh karena itu, di dua slide penutup ini Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan adalah min aina iktasabahu, dari mana harta itu diperoleh. Kalau kita pelajari di kitab-kitab fikih klasik, maka ada banyak perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengingatkan kita untuk hati-hati dalam memperoleh harta. Harus sabar dalam memperlakukan harta. Harus sabar dalam mencari harta. Harus sabar mengikuti screening. Screening dalam mendapatkan harta. Nah, kata Nabi apa? Ya'ti 'alan nas zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halali aminal haram. Akan datang satu masa nanti wahai manusia, la yubalil mar'u, yang orang itu tidak lagi peduli terhadap apa yang dia peroleh. Aminal halali, apakah berasal dari cara yang halal atau berasal dari yang haram. Yang hari ini seringkali kita dengar dengan istilah, Pak, jangankan yang halal, yang haram aja lagi susah Pak didapetin. Gitu ya Bu ya? Nah, itu senada dengan apa yang Allah peringatkan melalui Nabi. Ya'ti 'alan nas zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halali aminal haram. Akan datang satu masa di mana pada masa itu orang lagi tidak peduli, baik peduli terhadap dirinya ataupun orang lain, keluarganya dan segala macam. Apakah yang dia peroleh, orang lain peroleh, itu berasal dari cara yang halal atau dari cara yang haram. Udah permisif semua kita, udah nggak peduli kita dengan perilaku diri dan orang lain. Oleh karena itu, kami ingin mengajak Bapak dan kita semua, termasuk saya, untuk sama-sama mengevaluasi diri. Min aina iktasabahu. Sisi yang sebelah kanan dulu nih. Dari mana harta itu diperoleh? Kalau kita baca dalam literatur fikih, para ulama itu sepakat membagi harta itu menjadi dua geng besar. Haram itu ada dua geng. Harta haram itu, usaha haram itu ada dua geng. Haram li zatihi, haram karena zatnya, dan haram li ghairihi, haram karena mekanisme perolehannya. Haram li zatihi, haram karena zatnya itu seperti apa? Babi haram dikonsumsi dalam Islam. Karena babi haram dikonsumsi dalam Islam, maka kita tidak boleh melakukan transaksi yang membantu proses produksi, distribusi, dan konsumsi babi. Kita nggak boleh menyewakan aset kita kepada orang lain yang kita udah tahu orang lain itu akan memanfaatkan aset kita untuk keperluan peternakan babi. Paham nggak Bapak Ibu sampai sini keterkaitannya? Nah, kita nggak boleh, misalnya nih dalam bahasa yang lain, kita punya kontrakan, punya kos-kosan, gitu ya. Kita nggak boleh tutup mata, yang penting orang bayar kosan ke kita. Kita harus tahu ditempatin untuk apa? Untuk dia. Ketika untuk dia, kita harus memberikan peringatan kepada dia, memberikan ingatan kepada dia, memberikan pengumuman kepada dia. Kalau Mbak atau Mas menempati rumah kami, kamar kami, kontrakan kami, jangan bawa pasangan yang bukan resmi. Di Jakarta banyak kayak begitu. Kenapa? Saya orang Betawi. Orang tua punya kos-kosan 18 pintu. Saya udah kayak satpam, Pak, Bu. Banyak yang datang ngaku sebagai adiknya, ngaku sebagai bapaknya, padahal bukan. Datangnya pas menjelang sholat Jumat, orang lagi fokus ke masjid, dia fokus ke kos-kosan. Laki-laki, hati-hati. Kalau kita tahu itu, tapi tutup mata, pendapatan kita jadi haram, dosanya kita tanggung juga. Bahkan kalau lingkungan tahu, dalam satu hadis yang lain dikatakan, kalau ada tempat mesum, tempat asusila, dan kita tahu malah membiarkannya, dosanya itu mencapai 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah samping kanan, 40 rumah samping kiri. Tuh bayangin. Nah, saking kita harus memperhatikan apa yang harus kita peroleh. Harta yang kita peroleh harus kita screening, kita filter. Bahwa
harta tersebut adalah halalan thayyiban mubarakan fi. Halal, baik dan berkah. Caranya tadi pastikan bahwa objek transaksi kita tidak digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan prinsip syariah. Kalau Bapak Ibu bergerak di bidang pembiayaan misalnya, maka pastikan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah-nasabah kita bukan pembiayaan-pembiayaan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Kalau di bank, di lembaga keuangan secara umum. Nah, pastikan itu. Kalau Bapak Ibu ada yang bergerak melakukan pekerjaannya di saham misalnya, pastikan sahamnya tidak dikeluarkan oleh perusahaan yang core bisnisnya haram. Nah, perusahaan bir atau bahasa awamnya alkohol, walaupun sebenarnya alkohol itu nggak sama dengan bir kan gitu ya. Nah, tapi secara bahasa awam aja, alkohol itu haram dikonsumsi, walaupun dia seperti bahasa Arab, alkohol tetap haram, kan gitu, ya. Bapak Ibu juga nggak boleh misalnya seperti yang tadi tempat-tempat mesum. Kalau di Jakarta dulu beberapa tahun yang lalu yang terkenal namanya Alexis. Nah, haram juga kalau membeli saham perusahaan tersebut walaupun seperti bahasa Arab Alexis tetap haram. Jadi pastikan itu, ya. Nah, jadi ini screening ini sesuatu yang boleh ditampilkan, Bapak, biar kita dapat gambarannya, skemanya. Lagi? Oke. Nggak terlalu terlihat ya, nggak bisa di full gitu ya, biar. Jadi screening pertama Bapak Ibu, kalau kita ingin mencari harta, pastikan objek usaha kita bukan objek-objek yang haram. Bukan objek-objek yang bersinggungan dengan hal-hal yang haram. Apa saja hal-hal yang haram? Cuman 4. Babi, khamar alias minuman keras. So, Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, kalau punya usaha bikin kue, bikin makanan, jauhi rum. Rum haram. Gitu ya. Nah, jangan sampai kemudian makanan kita, minuman kita dicampur dengan sake atau apapun itu. Hanya sekadar menjaga reputasi nama baik kita bahwa kita ini biasa makan di tempat-tempat yang keren punya gitu. Padahal mah belum tentu halal. Ya. Babi, khamar, bangkai, hewan yang mati disembelih hewan yang mati tanpa disembelih menggunakan tata cara Islam. Nah, saya nggak jelasin satu persatu. Yang berikutnya darah dalam arti untuk dikonsumsi seperti marus. Saya waktu keliling ke daerah Sumatera Barat, di Padang, saya pernah kurang lebih 3 bulan di Padang, Bapak Ibu. Mengasisteni Bank Nagari Syariah, unit usaha syariahnya waktu itu. Kita menemukan usaha-usaha kecil menengah yang ada singgungannya dengan 4 unsur ini. Terutama yang 3 unsur terakhir. Khamar, minuman keras, bangkai, darah. Bangkai itu seperti apa? Ayam tiren. Nah, ayam yang mati kemarin. Daripada sayang dibuang, mendingan dimasak, dijual kepada orang lain. Nggak dikonsumsi sama kita, tapi dijual kepada orang lain. Haram. Karena dia bukan mati dengan cara yang sesuai prinsip syariah. Jadi kalau Bapak Ibu punya usaha-usaha UMKM, punya rumah makan, punya restoran, kan biasanya begitu ya. Kalau di Sumatera Barat itu paling enak tuh makanannya, emang luar biasa daerah Sumatera Barat. Jauh daripada yang lain, Sumatera Barat, Aceh gitu ya. Itu enak-enak gitu. Nah, kita harus perhatikan jangan sampai makanan minuman yang kita sajikan itu melibatkan hal-hal yang haram. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau objek yang kita transaksikan tidak melibatkan unsur-unsur yang haram dikonsumsi dalam Islam, masuk screening yang kedua. Screening yang kedua apa? Oh, yang kita belanjakan, yang kita konsumsi, yang kita jual belikan sesuatu yang halal. Tapi yang kedua screeningnya adalah pastikan mekanisme transaksinya. Ada unsur haramnya apa enggak? Benar, yang dijadikan objek jual belinya hal yang halal. Tapi kalau transaksinya mengandung yang haram, jadi haram juga. Apa saja cara yang haram? Mekanisme transaksi cara yang haram. Pertama, tadlis. Bahasa Indonesianya penipuan. Mandalla sa'anna falaisa minna. Barang siapa yang menipu, maka dia tidak termasuk kelompokku. Nah, ada orang baru datang luar kota, makan di rumah makan kita, nggak ada daftar menu, kita hajar dengan harga yang sangat
tinggi. Itu kan bagian dari unsur penipuan. Nah, sehingga bagaimana caranya? Caranya Bapak Ibu kasih harga di menu kita supaya tidak ada potensi penipuan. Kan kalau orang pendatang baru itu kan ciri khasnya dua tuh, pandangan nggak fokus, teringak-teringuk, gitu kan. Nah itu orang baru tuh, ya nggak. Yang kedua adalah cepet kagum, gitu. Melihatnya sesuatu yang karena dia nggak ada di daerahnya. Kayak saya datang pertama kali tuh melihat banyak sawah apa segala macam, di Jakarta udah nggak ada sawah. Jadi langsung terkesima dengan itu. Nah itu udah ciri-ciri khas pendatang baru. Nah ketika itu yang kejadian, ada pula potensi kita dilakukan, ada pun unsur penipuan. Yang kedua, nah ini. Yang kedua sering kita lakukan tapi hati-hati. Goror atau tagrir. Apa goror atau tagrir itu? Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla mengatakan, goror atau tagrir itu adalah al-bai la yadri ma ba'a wal mushtari la yadri mashtara. Penjual dan pembeli tidak tahu apa yang sedang dia transaksikan. Maknanya gimana? Jual beli tapi nggak ketahuan harganya berapa di depan. Nggak ketahuan berapa kualitasnya. Bagaimana kualitasnya? Nggak ketahuan. Harganya berapa? Nggak ketahuan. Kapan diserah terimakan? Juga nggak ketahuan. Contoh, saya jual air mineral. Ibu tertarik, berapa harganya? Buka aja dulu Bu, cobain. Nanti kalau udah enak rasanya baru saya kasih tahu harga. Haram. Yang kita jual air mineral. Halal apa haram? Halal, tapi cara transaksinya seperti tadi. Udah Ibu cobain aja dulu. Nanti kalau udah dicobain baru saya kasih tahu harganya. Haram. Karena telah terjadi transaksi, tapi tidak ketahuan harga. Bapak Ibu makan di restoran. Restorannya bukan restoran yang terkenal. Yang telah sama-sama kita tahu memiliki reputasi yang baik. Bukan. Tapi restorannya sedapatnya di jalan. Nggak ada harganya. Nggak ada daftar menunya. Sering kejadian? Dispute antara pembeli dengan pemilik restoran. Di Malioboro, di Pantai Carita, di pinggir pantai mana lagi, yang orang habis makan nanya, berapa Pak, berapa Bu jadinya totalnya, kaget, setelah dikasih tahu harga, 800.000. Ada yang kejadian kayak begitu? Sering, itu goror, haram. Loh Pak, jadi gimana dong supaya usaha kita halal? Pertama, cara yang paling ideal, pasang daftar menu plus harga. Bikin selembar, taruh di meja atau tempel. Satu. Alternatif, satu yang paling utama. Yang kedua gimana? Yang kedua, mekanismenya bisa jadi dengan cara mekanisme prasmanan. Pasang dulu tuh menu, semua dihidangkan. Tapi, sebelum dia habis bawa makanannya, sebelum dia duduk, dia harus bayar ke kasir. Itu halal. Kenapa? Karena belum dia makan. Dia harus bayar dulu, setelah duduk baru, setelah bayar baru dimakan. Halal. Yang ketiga alternatifnya apa? Yang ketiga alternatifnya adalah bawa pulang. Kira-kira kalau dibawa pulang, bayar dulu apa enggak? Bayar dulu, ketahuan harganya, ya enggak? Alternatif 3. Alternatif 4, kalau memang kita mau makan di tempat makan umum, di restoran, di rumah makan, apapun itu, tapi nggak ada menunya, bukan nggak ada menunya, nggak ada harganya, maka carilah rumah makan yang telah memiliki reputasi yang bagus. Contoh, misal bukan promosi Bapak Ibu ya, rumah makan Padang sederhana. Kita tahu reputasinya bagus. Kata-kata sederhana itu tidak mencerminkan harganya, kita udah tahu. Sederhana itu hanya nama, harganya enggak sederhana, kita tahu. Nah, gitu ya. Rumah makan apa lagi? Lamun Ombak misalnya. Nah, yang di Padang kita tahu. Bahkan Bapak Ibu kan kebiasaan. Ini pengalaman saya waktu di sana, di Bumi Nagari. Saya tuh waktu makan di Lamun Ombak, hobi saya makan udang, lobster. Dihidangkan dalam satu piring itu ada 3 ekor. Kan nggak mungkin saya nanya di depan umum, kasihan.
teman-teman yang lain gitu. Nih Helmi kenapa kok jadi begini? Apa namanya, ketahuan banget, pengen tahu harganya gitu. Saya ajak ke dapur, saya tanya, Pak, kalau dari 3 ekor ini saya ambil 1, saya mesti bayarnya berapa? Karena 1 ekornya 75.000. Kalau saya ambil 1 ekor, apakah saya mesti membayar untuk 3 ekor? Atau cukup 1 ekor yang saya makan? Kata pelayannya, Bapak, kalau Bapak makan 1 ekor, maka bayarnya proporsional 1 ekor. Yang 2 nggak dikenakan bayaran. Tapi kalau Bapak makan 2 dari 1, maka dipukulnya 1 piring. Nah, itu kan berarti ada sesuatu. Kalau tahu gitu kita ambil tuh yang 1, ya nggak? Kita bawa pulang. Nah, jadi model-model yang seperti itu harus kita ketahui supaya kita tidak hilang atau merasa yang tadinya udah ikhlas jadi tidak ikhlas. Gara-gara apa? Masalah harus ada kejelasan di awal. Makanya dalam Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang memiliki pengetahuan kalau kamu tidak tahu. Yang berikutnya baik najas, menggoreng saham, harganya dibilang bagus padahal jelek kualitasnya, itu nggak boleh. Ihtikar, penimbunan barang, penimbunan uang. Barang nggak dijual tapi ditahan. Mau jual beli masker, lagi butuh waktu awal-awal tahun 2020 pasca waktu Covid, maskernya nggak dijual, nunggu harga lagi membumbung tinggi baru kita jual. Ihtikar la yahtakiru illa khati, kata Nabi. Orang yang ihtikar itu pasti berdosa. Yang terakhir, riba. Nah, saya udah bahas panjang lebar waktu pertemuan kita 2 tahun lalu ya. Udah Des ya. 2 tahun lalu 2020, apa itu riba, saya nggak perlu ini lagi, bahas lagi. Ada maisir. Nah, ini maisir. Sering kita lakukan, tapi nggak sadar. Maisir itu apa? Substansinya maisir itu adalah sebuah permainan dengan kondisi ketika ada yang menang, maka yang lain bukan hanya kalah, tapi kehilangan aset. Sekali lagi, para ulama sepakat yang namanya maisir itu adalah suatu permainan. Apapun itu permainannya. Dengan kondisi tertentu. Bagaimana kondisi tertentunya? Jika ada yang menang, maka yang lain bukan hanya sekedar kalah, tapi kehilangan aset. Contoh. Kita main bulu tangkis. Persahabatan. Halal apa haram? Halal. Cuman kita bilang, yang menang ditraktir sama yang kalah. Judi atau enggak? Judi atau enggak? Judi. Kenapa? Karena ketika ada yang menang, maka yang lain akan kehilangan asetnya. Dia harus keluarkan sekian uang untuk mentraktir temennya. Waktu kita kecil, mungkin Bapak Ibu mengalami, kita main kelereng. Kita main gambaran. Dengan kondisi kelereng mereka yang kalah akan diambil sama yang menang. Judi atau bukan? Judi. Berarti sejak kecil kita telah dilatih menjadi penjudi-penjudi handal. Sama dengan undian berhadiah, hati-hati. Undian berhadiah boleh apa enggak? Boleh. Yang tidak boleh, sumber hadiahnya berasal dari mana? Kalau sumber hadiahnya berasal dari kumpulan para peserta undian, jatuhnya jadi haram. Kita ngadain pertemuan kayak begini nih, misalnya. Untuk menambah keakraban, kita adain undian berhadiah, Pak, misalnya. Undian berhadiahnya berasal dari mana? Dari uang saweran, haram. Nah, karena masuk dalam kategori maisir, judi. Tuh. Lalu gimana caranya supaya tidak haram? Caranya adalah pastikan saweran tadi uangnya tidak digunakan untuk hadiah sepeser pun, tapi digunakan untuk konsumsi, sewa perlengkapan, apa-apa segala macam. Hadiahnya berasal dari mana? Hadiahnya berasal dari orang yang kita minta bantuan sebagai sponsor. Bukan bagian dari kelompok ini. Nah, itu. Ya, sesuatu yang tampaknya sederhana, tapi ternyata setelah kita baca-baca lagi, kita telaah lagi, itu adalah perilaku yang mungkin telah membudaya di kita, termasuk pada saat 17 Agustusan, itu masuk dalam kategori judi. Sehingga kalau Bapak Ibu jadi panitia 17 Agustusan, pastikan uang pendaftarannya tidak digunakan untuk membeli hadiah. Hadiahnya dari mana? Minta sponsorship dari tokoh masyarakat setempat,
dari bank yang ada di lingkungan kita, maka itu hadiahnya halal, undian berhadiahnya juga halal. Dan yang terakhir mengenai riswah, suap, menyuap. Terakhir Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, boleh ditampilkan Pak? Tadi kita udah bahas min aina iktasabahu. Dari mana harta itu diperoleh, pastikan harus dari cara-cara yang sesuai dengan prinsip syariah. Ada ininya nggak yang PowerPoint-nya tadi? Yang saya kirim tadi diminta PowerPoint-nya. Saya pikir mau ditampilkan. Ini panduan sederhana Bapak Ibu. Tadi kita udah beresin bagian dari mana harta itu diperoleh. Pastikan bukan dari cara yang haram, bukan dari objek yang haram. Sekarang harta itu sudah kita dapetin nih dengan cara yang halal. Bagaimana cara kita untuk mengelolanya? Bukan yang ini slide sebelumnya Pak, yang PowerPoint tadi, file yang PowerPoint. Ada nggak? Jadi Bapak Ibu sambil nunggu, ya. Pada saat kita udah dapetin harta, maka kita harus membuat skala prioritas untuk pengeluarannya. Gitu bahasa lainnya deh. Udah dapat harta, maka kita harus buat skala prioritas untuk pengeluarannya. Prioritas pertama, kalau kita dapat harta, kita keluarkan apa? Hak Allah. Kita keluarkan hak Allah. Dapat harta dari hasil transaksi jual beli rumah, dapat gaji, dapat bonus, dapat apapun itu yang bernilai harta, pertama kali yang harus terlintas kepada kita dan harus kita lakukan adalah bayar zakat. Nah, kalau gaji, insentif, bonus, dagang, itu balik lagi kepada apa? Panduannya adalah emas 85 gram. Dalam setahun, kalau pendapatan kita setara dengan 85 gram emas, katakanlah harga emas sekarang adalah 1 juta, maka 85 juta, kalau nilai simpanan kita, nilai gaji kita, nilai dalam setahun, itu mencapai minimal 85 juta, maka wajib keluarkan 2,5%. Memang idealnya nunggu 1 tahun, baru kita hitung. Oh, udah mencapai nisab 85 juta lebih, 2,5%. Tapi biasanya Bapak Ibu, kelakuan kita, kalau yang kecil kita nggak perhatian, betul apa enggak? Tapi ketika udah besar, rasanya kita berat, betul apa enggak? Mulai dah tuh kita memiliki banyak dalih untuk tidak membayar zakat. Oleh karena itu, Imam Yusuf Al-Qardawi, beliau merekomendasikan pembayaran zakat, walaupun idealnya menurut syariah nunggu setahun, bisa dibayar per bulan. Sehingga Bapak Ibu tinggal cek aja, kalau setahun itu minimal 85 juta baru kena zakat, maka 85 juta dibagi 12. Berarti berapa? Kurang lebih 3,5 juta lah, kurang lebih. Nah, katakanlah 3,5 juta. Kalau kita dapat pendapatan tiap bulan itu minimal 3,5 juta, maka sudah wajib bayar zakat 2,5%. Pak, bagaimana kalau punya hutang? Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa hutangnya harus dilihat. Kalau hutangnya untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, maka harus dibersihkan dulu, dikurangi dulu dengan hutang. Tapi kalau hutangnya untuk usaha, nggak laku. Nggak dihitung sebagai pengurang harta. Tetap wajib bayar zakat 2,5%. Pak, bagaimana kalau belum ada kewajiban bayar zakat karena nisab belum mencapai 85 juta? Bayar infak, bayar sedekah, keluarin wakaf. Jadi yang pertama Bapak Ibu, keluarkan hak Allah. Dapat harta, pikiran pertama kita yang harus terlintas dan tindakan yang harus segera kita eksekusi, keluarkan hak Allah. 2,5% minimal. Yang kedua apa? Slide berikutnya nggak nyampe ya? Nggak ini ya? Yang kedua, setelah kita keluarkan hak Allah, prioritas yang kedua apa? Keluarkan hak orang lain. Tadi kita sudah keluarkan hak Allah. Bayar zakat, bayar infak, bayar sedekah, bayar wakaf. Dah. Sekarang, prioritas yang kedua. Prioritas yang kedua apa? Bayar hak orang lain.
Apa maknanya bayar hak orang lain? Kalau punya utang, bayar. Kalau punya utang, bayar. Kata Nabi, yughfaru kullu dzambin lisyahid. Orang yang mati syahid itu diampuni seluruh dosa-dosanya, illat dain, kecuali dia masih punya utang. Ya, kita tahu semua, orang yang mati syahid nggak perlu lagi dimandikan apa segala macam, ya kan? Diampuni dosa-dosanya. Tapi kata Nabi, illa, kecuali adain, dia masih punya utang. Jadi jangan main-main dengan utang. Kalau berutang semangat, tapi ketika giliran bayar tiba-tiba amnesia. Sehingga kemudian kita memposisikan orang yang punya piutang seperti peminta-minta kepada kita. Ada yang seperti itu? Banyak. Waktu sebelum ngutang, silaturahimnya erat. Datang, ternyata ada maunya, minta pinjaman. Setelah diberi pinjaman, berjanji akan mengembalikan. Pada saat jatuh tempo, hilang, ghosting kalau bahasa sekarang. Nah, jadi makhluk gaib, susah ditemuin. Nah, hati-hati dengan yang demikian. Bahkan dalam hadis yang lebih panjang lagi, nanti orang-orang yang banyak melakukan amal saleh, kata Nabi, di akhirat kelak, orang-orang yang melakukan banyak amal saleh itu bisa jadi akan menjadi muflis, orang yang akan bangkrut. Para sahabat kaget, seperti apa ya Rasulullah orang yang bangkrut itu? Tadinya kami pikir yang namanya orang bangkrut itu adalah orang yang nggak punya harta, nggak punya apapun itu. Tapi kata Nabi, yang bangkrut itu di akhirat kelak adalah ada orang-orang soleh melakukan kebaikan di dunia, tapi di sisi lain dia melakukan kejahatan yang bisa jadi dia sadari, bisa juga dia tidak sadari. Pernah memaki-maki orang, tapi selama hidupnya sampai kemudian ajal menjemputnya tidak pernah meminta maaf. Maka maki-makinya dia itu akan menggerus amal kebaikan dia di akhirat kelak ketika dia dituntut oleh orang yang dimaki-maki. Yang kedua, bisa jadi kita parkir motor, parkir mobil di jalan raya, kemudian membuat jalanan macet, membuat tetangga sewot karena jadi tidak lancar jalanan, got jadi tersumbat karena kita bangun menjadi tempat lahan parkiran, padahal itu bukan tanah kita, tapi tanah umum. Hati-hati, berarti kita telah menzolimi orang. Kata Nabi, orang yang menzolimi dan belum pernah meminta maaf atas tindakan kezoliman terhadap orang tersebut, maka di akhirat kelak dia akan digerus amal kebaikannya di akhirat untuk diberikan sebagai kompensasi atas kezoliman dia ketika di dunia. Dan yang ketiga kata Nabi adalah ada orang solih, sholatnya bagus, zakatnya bagus, puasanya rajin, tapi itu akan tergerus oleh apa? Oleh orang-orang yang suka makan harta secara batil. Kebatilan dia, pencurian dia, utang dia yang belum dia selesaikan ketika hidup di dunia, maka itu akan diselesaikan oleh Allah di akhirat dengan cara apa? Amal kebaikannya akan digerus. Tidak hanya sampai di situ kata Nabi dalam hadis yang sangat panjang. Tidak hanya sampai di situ. Andaikan setiap orang telah menuntut dia dan ternyata tidak ada lagi amal kebaikan yang tersisa ke dia karena telah tergerus oleh orang lain, maka kompensasi berikutnya adalah amal keburukan yang dilakukan oleh orang yang dizolimi sama dia, amal keburukan oleh orang yang pernah kita zalimi itu akan ditransfer menjadi beban kita. Orang lain yang berbuat baik yang dapat, kita yang berbuat baik, orang lain yang mendapatkan pahala, orang lain yang berbuat buruk, kita yang mendapat dosanya di akhirat seperti itu. Makanya itu yang Nabi katakan, orang-orang muflis yang sesungguhnya, orang-orang yang bangkrut di kemudian hari. So, yang kedua Bapak Ibu, tadi keluarkan hak Allah, yang kedua keluarkan hak orang lain. Kalau ada utang, bayar. Kalau sanggup bayar 100%, bayar 100% lunasi. Kalau nggak sanggup, datang kepada yang pernah memberi utang kita, minta izin untuk menyelesaikan utangnya secara bertahap. Dengan datangnya kita, baik secara fisik maupun secara online, itu menunjukkan itikat baik kita untuk menyelesaikan kewajiban kita. Kata Nabi, barang siapa yang mempunyai itikat baik untuk memperbaiki hidupnya, maka Allah akan jamin kebaikan hidupnya. Tapi barang siapa yang beritikat buruk untuk menghancurkan orang lain, maka Allah akan menghancurkan orang tersebut, kehidupan.
Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu. Tadi yang pertama, keluarkan hak Allah, prioritas pertama. Yang kedua, keluarkan hak orang lain. Yang ketiga apa? Yang ketiga, persiapkan untuk masa depan. Dapat uang 1 miliar. Apa yang pertama harus kita keluarkan, Bapak Ibu? Bayar zakat 2,5%. Orang yang baru membayar zakat, menurut para ulama, itu bukan orang dermawan. Karena bayar zakat itu emang sudah menjadi kewajiban. Yang orang dermawan itu adalah orang yang melaksanakan pembayaran infak, sedekah, dan wakaf. Karena bayar zakat pasti. Maka kalau kita dengar orang bayar zakat 2,5 miliar misalnya itu, biasa aja. Karena itu memang telah menjadi kewajibannya. Tapi kalau ada orang yang sedekah, wakaf 1 miliar, itu dermawan. Asumsinya dia telah mengeluarkan kewajibannya yang zakat. Nah, oke. Jadi bayar hak Allah. Yang kedua apa Bapak Ibu setelah dikurangin bayar zakat tadi? Hak orang lain. Kalau ada utang, bayar. Kalau nggak sanggup 100%, nyicil semampunya. Informasikan kepada orang yang memiliki piutang di kita. Yang ketiga, masih ada sisa nih uang dari 1 miliar. Kita gunakan untuk apa? Tabungan. Menyambut hari masa depan. Baik bagi diri kita maupun bagi keluarga kita. Siapin apanya? Investasinya. Siapin apanya? Simpen dalam bentuk emas boleh apa enggak? Boleh. Tapi ingat, ada bayar zakat. Simpen dalam bentuk tanah boleh apa enggak? Boleh. Tapi tanahnya jangan dianggurin. Harus dijadikan cocok tanam, diproduktifkan. Kalau enggak, jadi lahan parkiran. Misalnya gitu. Yang penting ada manfaat dirasakan oleh orang lain. Kalau uang, gimana Pak? Simpen di deposito. Kan bisa diputar sama banknya, tapi banknya yang syariah. Nah, jangan bank yang syariah, cari bank yang syariah. Gitu ya. Ada asuransi. Asuransi boleh, asuransi yang syariah. Dan segala macam. Yang ketiga. Dan yang terakhir, barulah prioritas pengeluaran kita adalah untuk daily activity. Kehidupan kita sehari-hari. Hak Allah udah kita keluarin. Hak orang lain udah kita tunaikan. Persiapan di masa depan kita udah siapkan. Tinggal kita menikmati sisanya untuk menghadapi kehidupan sehari-hari. Kenapa itu ditempatkan di bagian akhir? Itulah yang dimaksud dengan sikap qanaah. Merasa cukup dengan apa yang ada. Tenang hidup kita Bapak Ibu. Zakat udah kita keluarin. Sedekah udah kita keluarin. Hibah udah kita keluarin. Wakaf udah kita keluarin. Utang kita udah selenggarakan. Persiapan untuk masa depan kita dilakukan. Tinggal kita sisanya nikmatin untuk hidup sehari-hari. Dengan pola pikir yang seperti ini, kita nggak akan panas dingin kalau ada tetangga yang punya rumah baru. Yang punya mobil baru, kita nggak panas dingin. Kenapa? Kita tenang hidup kita. Hak Allah, hak orang lain, persiapan masa depan sudah ada. Itulah beberapa hal yang kami ingin sampaikan. Terakhir, saya ingin ingatkan kembali, sama-sama kita saling mengingatkan, yuk kita evaluasi kembali Bapak Ibu terhadap harta kita selama ini bagaimana kita peroleh dan bagaimana kita belanjakan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menambah wawasan kita dalam pengelolaan harta dan kewajiban kita untuk melunasi kewajiban kita, hutang-hutang kita, agar kita selamat di akhirat nanti. Karena hubungan waktu kita sudah sangat mepet, mungkin kita tiadakan aja pertanyaan karena masih ada beberapa agenda lagi yang akan kita lanjutkan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Ustadz. Kami mohon ditutup dengan doa kita Ustaz. Baik Bapak Ibu, saya mohon izin tidak duduk. Saya menganggap saya paling muda, jadi rasanya nggak sopan kalau duduk sementara ibu-ibu bapak-bapak semuanya lesehan. Mohon maaf. Baik Bapak Ibu, mari kita tutup majelis taklim kita hari ini. Pertama dengan sama-sama kita membaca suratul Fatihah bersama-sama. Saya selalu mengajak membaca doa itu bersama-sama. Kenapa?
Karena kita tidak pernah tahu dari mulut siapa Allah akan mengabulkan doa kita. Maka kita selalu bersama-sama. Al-jamaah ma'al barokah. Al-barokah ma'al jamaah. Keberkahan itu bersama atau menyertai jamaah. Sama halnya perintah Nabi kenapa kita harus habiskan nasi pada saat makan. Karena kita nggak tahu pada butiran nasi yang mana yang mengandung keberkahan. Nah, maka oleh karena itu mari kita sama-sama berdoa. Kita membaca Ummul Kitab, Suratul Fatihah. Yang kita tujukan pertama untuk para orang tua kita yang telah meninggal dunia. Kita tidak boleh meninggalkan, melupakan jasa-jasa orang tua kita. Karena tidak pernah kita akan hadir saat ini dalam keadaan seperti ini tanpa adanya orang tua. Maka kewajiban kita sepanjang hidup kita, sepanjang hayat kita untuk selalu mendoakan orang tua. Bakti kita ketika orang tua tidak hadir adalah, tidak ada lagi adalah kita selalu mendoakan orang tua kita. Oleh karena itu, Fatihah ini kita tujukan yang pertama untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia. Yang kedua untuk sanak saudara kita, keluarga kita, jamaah kita yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Allah lipat gandakan amal kebaikannya. Allah jadikan kita sebagai generasi penerusnya sebagai amal jariah orang tua kita untuk menghapus dosa-dosanya. Dan Allah jadikan kita dan beliau-beliau yang telah meninggal dunia bertemu kembali di akhirat kelak, di surganya kelak. Doa yang pertama kita niatkan. Yang kedua, Fatihah ini kita juga niatkan dalam hati sebagai wasilah untuk kesembuhan saudara-saudara kita, keluarga kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat sakitnya. Allah berikan kesabaran terhadap rasa sakit yang dia terima. Allah jadikan masa-masa sakitnya sebagai masa-masa penghapusan dosa. Yang ketiga, kita niatkan dalam hati membaca suratul Fatihah untuk kebaikan diri kita masing-masing. Mudah-mudahan kita selalu diberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Diberikan anak-anak yang saleh dan salihah. Diberikan rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakan fih. Diberikan kemudahan dalam menghadapi segala kesukaran. Bagi keluarga kita yang telah mencapai usia tertentu tapi belum menikah, mudah-mudahan Allah berikan jodohnya yang baik. Jodoh yang saleh dan salihah. Mudah-mudahan kita nanti pada saatnya diberikan nikmat yang paling nikmat, yaitu nikmat husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina ya Allah fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana inna nas'aluka an tashfiya mardana wa mardal muslimin. Allahumma inna nas'aluka an tashfiya mardana wa mardal muslimin. Allahumma inna nas'aluka an tashfiya mardana wa mardal muslimin. Shifaan ajilan, shifaan la yugadiru saqaman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Jazakallah khairan.